Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala al-imamul mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abtaru maktu'uz dzanabi wal aqta'u man quti'at yadahu au ihdahuma. Melanjutkan pengajian kitab Kasyifatus Saja, syarah daripada kitab Matan Safinatun Naja. Masih berbicara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au adzamu. Sebelumnya sudah dibahas alasan kenapa pengarang kitab Safinatun Naja yaitu Syekh Salim bin Sumair rahimahullah ta'ala mengawali kitab beliau, kitab Safinatun Naja, dengan ucapan atau dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Nawawi atau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam kitab Kasyifatus Saja diantaranya karena alasannya karena mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au adzamu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin, setiap perkara, dzibalin, yang ada kemuliaan, yang ada keagungan dalam perkara tersebut, atau perkara tersebut yang dipentingkan oleh agama, seperti mengarang kitab, itu kan menulis kitab, itu perkara yang ada kemuliaan, ada keagungan, bahkan perkara yang dianggap penting oleh agama karena menyebarkan ilmu. Ketika perkara penting itu, maka dianjurkan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena ketika tidak diawali perkara tersebut dengan Bismillahirrahmanirrahim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkara itu akan abtar atau akto atau adzam. Jadi perkara yang ada kemuliaan, yang ada keagungan, yang dianggap penting, perkara tersebut oleh agama tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu abtar atau akto atau adzam. Nah, nanti di sini di dalam kitab Kasyifatus Saja disyarahkan hadis tersebut, apa makna abtar, apa makna akto, apa makna adzam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abtaru maktu'uz dzanabi. Bermula abtar itu maknanya maktu'uz dzanab, terpotong ekor. Wal akto, dan bermula makna akto, man quti'at yadahu au ihdahuma, orang yang dipotong kedua tangannya, au ihdahuma, atau orang yang dipotong salah satu daripada kedua tangannya, dipotong dua tangan atau dipotong satu tangannya. Itu makna akto. Adapun abtar tadi yang terpotong ekor. Wal adzamu bizalil mu'jamah, dan makna adzam bizalil mu'jamah dengan zal yang bertitik satu. Nah, ini keterangan saja bizalil mu'jamah dengan zal yang bertitik satu, karena kitab-kitab zaman dulu tidak ada beda tuh antara dal dan zal. Nah, kemarin dikasih titik, dikasih beda. Kalau dal ada titik, kalau dal tidak ada titik. Jim dengan ha itu zaman dulu tidak ada beda tuh. Nah, kemarin dikasih tanda tuh, dikasih beda. Jadi wal adzam bizalil mu'jamah. Adzam itu dengan bizal ini jar majrur, jadi hal ya, hal keadaannya itu dibaca dengan zal mu'jamah, dengan zal yang bertitik satu. Maknanya al maktu'ul yadi, terpotong tangan. Al maktu ini dia mudhof tapi memakai alif lam. Yadi ini mudhof ilaih. Kok bisa mudhof dengan alif lam? Kan umumnya mudhof itu tidak dengan alif lam. Nanti dibolehkannya mudhof dengan alif lam apabila mudhofnya itu amil dan mudhof ilaihnya itu ma'mul. Jadi ketika
mudhofnya itu kan di sini dia isim maf'ul. Dia itu bisa beramal amalan fi'il. Dia itu nanti ada naibul fa'ilnya. Nah, ini mudhof ilaihnya bisa menjadi naibul fa'il daripada mudhof. Nah, ketika itulah bolehnya mudhofnya itu dengan alif lam. Al-maqtu'ul yadi, terpotong tangan. Wakila, dan dikatakan oleh ulama makna azam adalah az-zahibul anamil. Nah, ini sama nih. Az-zahib itu dia mudhof tapi dengan alif lam. Al-anamil mudhof ilaih. Nanti dibolehkannya mudhof dengan alif lam apabila dia amil dan mudhof ilaihnya itu ma'mul daripada mudhof. Jadi anamil dia itu nanti bisa jadi dia fa'il daripada zahib. Zahib itu kan isim fa'il, beramal amalan fi'il, dia nanti ada fa'ilnya gitu. Jadi bolehnya mudhof itu dengan alif lam jika mudhof ilaihnya itu ma'mul daripada mudhof. Jadi makna azam terpotong tangan dikatakan juga oleh ulama makna azam yang hilang ujung-ujung jarinya, itu zahib al-anamil, yang hilang jari-jari ujung-ujung jarinya, anamil, tidak ada ujung-ujung jarinya. Ya, maknanya nanti semuanya itu ada kekurangan, ada aib, ada jelek, ada satu keburukan. Jadi ketika perkara yang ada kemuliaan, ada keagungan yang dianggap penting oleh agama tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu ada kekurangan, ada jelek, ada kejelekan, ada cacat. Wa qala Isa Ibnu Ahmad al-Barawi, telah berkata seorang ulama yang bernama Isa bin Ahmad al-Barawi, huwa illatun ma'rufah. Ini masih berbicara tentang azam. Azam yaitu illatun ma'rufatun, penyakit yang dikenal, yang sudah diketahui, yaitu penyakit kulit. Fahuwa min babit tashbihil baligh. Fahuwa, dan ini nih penggunaan kata-kata azam itu min babit tashbihil baligh. Fahuwa azam ini di sini adalah min babit tashbihil baligh, daripada bab tashbih al-baligh. Ini dalam ilmu bahasa Arab ya, dalam ilmu balaghah dikatakan tashbih al-baligh. Nanti di sini kita tidak bahas panjang lebar karena nanti ada ada ilmu tersendiri ngebahas tentang masalah tasbih, yaitu ilmu bayan, ilmu balaghah. Tasbihnya di sini di dalam ilmu balaghah dikatakan tashbih al-baligh, tashbih al-baligh. Wal makna wa makna hadis, dan makna hadis ya, makna hadis kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar au aqta au azam. Makna hadis kullu syai'in, segala sesuatu yang lahu, yang bagi sesuatu itu syarafun, ada kemuliaan, wa azamatun, ada keagungan. Kullu syai'in, segala sesuatu, lahu, yang baginya, syarafun, ada kemuliaan, wa azamatun, ada keagungan. Au kullu syai'in, atau segala sesuatu, yutlabu, yang dituntut. Yang dituntut ini ada dua, bisa wajib, bisa sunnah. Perkara yang dituntut, baik perkara itu wajib atau perkara sunnah. Au yubahu, atau perkara yang dibolehkan, perkara yang mubah. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau segala sesuatu yang lahu qalbun, yang bagi perkara itu qalbun, ada hati. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau segala sesuatu yang baginya ada hati. Maknanya apa? Ayyamliku qalban, yang menguasai hati. Jadi segala sesuatu perkara penting itu biasanya menguasai hati, yang ada di hati terus gitu, terbayang, terpikir terus di hati. Au kullu syai'in lahu qalbun, atau segala sesuatu yang bagi sesuatu itu qalbun, bermula hati, maksudnya ada hati, ada di hati terus. Ayyamlikul qalban, maksudnya yang menguasai hati. Ketika perkara itu penting kan ada di hati kita terus tuh. La yubda'u bisababi dzalika syai', tidak diawali dengan sebab dzalika syai', sesuatu itu tidak diawali bi bismillahirrahmanirrahim, dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahwa maka perkara itu kal hayawanil maqtu izzanabi, seperti hewan yang terpotong ekor.
seperti hewan, al-maktu idzan nabi yang terpotong ekor, au kaman kutiat yadahu atau seperti orang yang terpotong kedua tangannya, au kaman zahabat anamiluhu atau seperti orang yang hilang ujung-ujung jarinya, au kaman bihi juzamun atau seperti orang yang dengan orang tersebut juzam, seperti orang yang ada penyakit juzam, finaksihi di dalam kekurangannya dia, wa aibihi di dalam aibnya dia, syar'an pada agama gitu. Jadi aib pada agama gitu, ketika orang dia menulis kitab tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, pada agama ada aib, sama-sama ada aib. Seperti tadi orang binatang yang tidak ada ekornya ada aib, seperti orang yang tidak ada tangannya ada aib, atau orang yang ujung-ujung jarinya hilang itu kan ada aib, atau seperti orang yang ada penyakit kulit, situ finaksihi wa aibihi, sama dari sisi ada kekurangan dan ada aib. Syar'an pada agama juga orang yang tidak mengawali perkara penting seperti bangun rumah lah, kita katakan kan rumah ini perkara penting buat tempat tinggal, dia itu tidak diawali dengan bismillah, maka syar'an pada agama ada kekurangan. Wa intama hisan, walaupun sempurna ya, sempurna tuh perkara tersebut, hisan pada kenyataan rumah jadi itu tetap berdiri rumah walaupun tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi syar'an pada agama itu ada satu kekurangan, nanti ada maknanya qalil barokah, ada sedikit keberkahan di situ. Tapi ketika perkara yang penting itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah perkara yang bagus karena nanti di situ ada keberkahan di dalam perkara tersebut. Wallahu alam bishawab.